Apa sih Kopi Garung itu gitu? Kopi Garung ini adalah, mencerminkan nama sebuah potensi lokal yaitu kampung gitu, kampung di pelosok desa dengan potensi yang sangat besar. Saya berharap bisa mengembangkan sebuah potensi yang ada di daerah saya yaitu kopi. Dan salah satu visi saya adalah bagaimana kopi ini bisa menjadi sumber daya, pemudanya berdaya. Kopi ini kita kelola mulai dari hulu sampai hilir. Tentunya Kopi Garung ini dimulai pada tahun 2010 oleh Bapak Kurnia di Pegunungan Manglayang dengan visinya yaitu menciptakan perkebunan kopi di Desa Cilengkrang. 2010 kita mulai tanam, sempat mengalami kegagalan awal yaitu dengan minimnya ilmu pengetahuan tentang budidaya kopi dan proses kopi pada saat itu. Tapi Bapak Kurnia tidak putus semangat untuk terus menciptakan atau membuktikan perkebunan kopi daerah kita, yaitu dengan menanam lagi pada tahun 2013 dan mulai panen pada tahun 2015 dengan hasil panen yang sedikit dan harga yang sangat murah, 4-6 ribu per kilo pada saat itu. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Kedai Kopi Garung yang tepatnya berada di Desa Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kali ini kita akan menyelami kisah inspiratif tentang seorang petani muda Jawa Barat atau yang bisa disingkat pejabat. Nah, petani muda Jawa Barat ini bernama Cahyadi. Ia berhasil melakukan ekspor perdananya ke Jepang. Nah, bagaimana kisah inspiratifnya? Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi, saya pemuda desa dari Desa Cilengkrang, tepatnya Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Saya adalah pemuda yang ingin mencoba mengembangkan sebuah potensi yang sangat luar biasa di desa saya, yaitu kopi. Dan visi besar saya adalah bagaimana kopi menjadi sumber daya, pemudanya berdaya. Apa sih Kopi Garung itu gitu? Kopi Garung ini adalah mencerminkan nama sebuah potensi lokal yaitu kampung gitu, kampung di pelosok desa dengan potensi yang sangat besar. Saya berharap bisa mengembangkan sebuah potensi yang ada di daerah saya yaitu kopi. Dan salah satu visi saya adalah bagaimana kopi ini bisa menjadi sumber daya, pemudanya berdaya. Kopi ini kita kelola mulai dari hulu sampai hilir. Tentunya Kopi Garung ini dimulai pada tahun 2010 oleh Bapak Kurnia di Pegunungan Manglayang dengan visinya yaitu menciptakan perkebunan kopi di Desa Cilengkrang. Apa sih yang membuat kopi mahal? Karena proses yang panjang ini perlu waktu 2-3 tahun. Kopi ini dari awal nanam sampai dipanen gitu. Ternyata banyak faktor yang membuat kopi ini mahal adalah proses-prosesnya gitu. Awal mulanya pada 2020 ketika lulus sekolah, bingung gitu. Ketika mau kuliah juga sempat gak lolos, sempat gak diterima, mau kerja juga sulit pada saat itu karena dilanda dengan COVID-19. Alhasil saya terpaksa untuk membantu orang tua saya di kebun, ngolah kopi dan panen kopi dari kebun, dijual lagi dengan harga yang sangat murah. 2021 saya mendapat kesempatan untuk pelatihan barista atau di industri kopi, yaitu di industri hilir gitu. Ternyata ketika masuk industri kopi ini, kopi itu sangat mahal. Wah gitu. Kaget gitu ketika dengar kopi itu 200, bahkan ada yang 1 juta per kilonya. Apa sih yang membuat kopi ini mahal adalah proses-prosesnya gitu. Apa aja sih proses-prosesnya? Sejak itu ya dibelajar, ya berproses sampai saat ini banyak faktornya ternyata. Mulai dari budidayanya, pengolahan pasca panennya, sortasinya, gradingnya dan lain sebagainya gitu. Sampai menjadi sebuah kemasan seperti ini gitu. Dan visi orang tua tuh pengen gitu, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan petani, karena dengan isu-isu saat ini pada tahun 2024 tuh kopi itu sangat mahal di lapangan. Itu benar, 3 kali lebih mahal gitu ya di lapangan, itu benar, tapi di petaninya tetap segitu-gitu aja gitu. Modal awalnya ya tadi cuman punya kebun kopi dan
orang tua sebagai petani gitu, dan melihat keadaan orang tua penghasilan cuma mengandalkan dari kebun, dan kalau misalkan mulai panen pun gak ada harganya gitu. Ketika saya masuk di industri kopi, saya berharap bisa meningkatkan pendapatan petani dan bisa meningkatkan nilai di kopi ini ya. Tentunya kopi ini diolah, tidak dijual mentah. Ini akan menjadi nilai tambah lah gitu, top value di produk ini gitu. Kita berfokus pada 3K. Pertama kualitas, kedua kuantitas, dan yang ketiga kontinuitas, yaitu konsisten gitu. Meskipun kapasitas kita masih sedikit, meskipun dengan segala keterbatasan kita, dengan sarana dan prasarana, produksi yang emang cukup minim, tapi kita punya apa? Pertama kita punya kualitas, bagaimana untuk bisa continue gitu, untuk sampai lagi ke panen tahun depan. Meskipun dengan kapasitas 30 kilo per bulan, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengembangkan potensi yang luar biasa ini gitu. Karena ya dilihat di datanya, cukup banyak potensi di desa kita, dan cukup banyak juga mayoritas di desa kita adalah petani kopi gitu. Cuma ya tadi banyaknya hijaunya yang masuk, ini juga menjadi sebuah tantangan besar gitu bagi saya. Tantangan sekaligus peluang gitu bagi saya. Tantangannya adalah masih banyaknya hijau yang masuk ke daerah kita. 5 bulan sebelum panen udah masuk ke petani-petani dari sekarang, kayak harga yang sangat murah. Ketika panen nanti petani ini harus membayar dengan hasil panennya, dan segitu-gitu aja gitu. Nah mungkin upaya kita adalah peluangnya ada, marketnya ada, ya kita tinggal ngembangin aja untuk di kualitas dan meningkatkan kualitas dan kapasitas kita aja seperti itu. Kalau misalnya bicara bisnis pasti tentang untung, tapi bukan hanya untung, tapi tentang ruginya juga kita diajarin. Contoh kasusnya seperti ini, dulu kita membeli kopi dari petani, nyoba diolah, harganya anjlok, dijual gabah tuh 14 sampai 16 ribu, dan bagaimana mensiasatinya gitu. Jadi dengan cara kopi ini kita olah gitu, nggak dijual mentah, ya itu momen yang sangat berharga bagi dia. Bukan hanya soal apa ya untungnya, tapi soal bagaimana kita tuh bisa gitu meningkatkan nilainya gitu, yaitu diolah menjadi sebuah produk seperti ini gitu. Untuk pemasaran sendiri yang digunakan adalah offline dan online. Apa ya, kayak Shopee, Tokopedia kita ada tapi belum dimaksimalin. Lebih banyaknya di offline, yaitu di kedai kopi, dan pemasaran online lah melalui WhatsApp ataupun media IG, TikTok dan lain sebagainya. Untuk ekspor sendiri yang berawalnya adalah waktu itu ada program yang itu Pet Meal Bahasa Jepang. Waktu itu ya diminta izin ke orang tua untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Sebenarnya nggak diizinin. Pak Yadi mau mengikuti program Pet Meal Bahasa Jepang. Waktu itu Yadi cuman bapak bilang kayak gini, nyesok wae jadi bade, iya mah cuman kopi mah ini urus karena jadi lebih berpikir bagaimana untuk bisa mengembangkan gitu. Meskipun jadi pada saat itu ada peluang untuk belajar untuk keluar gitu, cuman kalau misalkan gak Yadi siapa lagi, Yadi nyoba belajar lagi menekuni untuk di kopi ini. Dan alhamdulillah pada saat itu ada temen yang lolos ke Jepang namanya Kang Arjun, berhasil untuk mengikuti pelatihan bahasa, dan pertama kali berangkat ke sana yang awalnya just tip gitu, jasa titip, awalnya pengen dipoto aja, Kang Yadi mau nitip nih produk Yadi, pengen dipoto di Jepang. Nah ternyata pas begitu sampai di Jepang, si bosnya ini suka kopi. Ketika sampai di sana tuh kopinya belum dipoto tapi udah dibeli, Kang kopi teh udah nyampe Jepang tapi belum sempat dipoto, maaf Kang, paling minta dikirim lagi ya. Sampai sekarang dari 2023 November sampai sekarang Desember, jadi rutin gitu ngirim ke Jepang meskipun dengan kapasitas yang sangat sedikit gitu, kurang lebih 5-30 kilo per bulan gitu. Apa sih yang menjadi kelemahan saya dan apa yang menjadi kekurangan saya? Yaitu belum adanya tim. Alhamdulillah sekarang nyoba di plotting, nyoba mapping. Untuk tim yang di hulu ada Bapak Kurnia sendiri, itu sangat menginspirasi saya untuk terus bergerak di industri pertanian ini, karena minimnya sekarang untuk generasi muda yang sadar terhadap potensi di pertanian ini gitu. Tentunya di industri kopi ini hulu maupun hilir gitu. Mungkin awal Yadi semangat beranjak untuk terus mengembangkan potensi yang di kampung saya adalah cemoohan dan ledekan orang lain gitu. Contohnya dulu ketika Yadi mulai terjun ke industri kopi 2021, kayak Yadi tuh ngajakin gitu kelompok tani dan petani yang di sana. Karena budaya di sini bukan terima kasih, yaitu kasih dulu baru terima. Ketika Yadi nyoba ngajakin nih, Pak atau teman-teman, nih Yadi punya peluang ini, potensinya seperti ini. Jadi boleh dibilang kayak gini, "Naon sih maneh budak kamari ieu geus ngomong si kieu, emang maneh geus boga naon gitu. Emang maneh geus kumanya." Jadi seolah-olah ledekan, hinaan ini menjadi motivasi awal jadi untuk beranjak
untuk jadi terus bersemangat, untuk jadi melangkah, untuk membuktikan gitu bahwasanya di sisi lain yang ini mencemooh dan merendahkan Yadi, di sisi lain ada teman-teman yang mendukung Yadi. Yang Yadi lihat adalah saat ini Yadi hanya perlu membuktikan gitu. Ngasih dulu baru terima gitu, bukan terima kasih, yaitu kasih dulu baru terima. Contohnya ketika kita belum ada bukti, Yadi sulit untuk terima di kalangan masyarakat, di kalangan petani, apalagi di kalangan pemuda gitu yang notabene pengen instan gitu, sesuatu yang instan jadi gitu, yang berfokus pada hasil ya. Jadi komitmen sama teman-teman, ada Kang Ijal, Ricky, Kang Ajis, dan ada Kang Faruk, Kang Dika Yadi sampai sekarang berproses. Yuk kita bareng-bareng, kita buktiin aja dulu, kita kasih dulu aja, baru kita bisa diterima gitu. Apa sih yang orang lain ketahui atau apa sih yang dikenal orang lain tentang kampus saya? Jangan hal yang negatifnya aja. Di sini ada potensi yang harus kita kembangkan, salah satunya adalah kopi gitu. Dan merujuk kepada visi saya sendiri adalah kopi sumber daya pemuda berdaya gitu. Nah itu dia teman-teman, kisah sukses dari Cahyadi. Semoga kita semua dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah yang tadi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Kita jumpa lagi di kisah sukses berikutnya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sedang memulai atau baru memulai sebuah bisnis, teruslah berproses sampai menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Dan sepahit-pahitnya kopi lebih pahit jika belum kopi. Tentunya hiduplah seperti kopi, meskipun pahit harus dinikmati. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya, dan syukuri hasilnya. Berproseslah sampai menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Muda berkarya, tua bercerita.